Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama saya Pendeta Margaret Widyastuti Muskita Tenu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sumber Kasih Kendari, Mupel Sulsel Bara. Bersama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membuka Alkitab pada kitab Mazmur pasal 70 pada ayatnya yang pertama hingga yang keenam, yang menyatakan doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema kita pada saat ini adalah doa minta pertolongan Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah berada dalam satu situasi dan kondisi yang tidak nyaman, satu keadaan yang cukup genting, membuat galau perasaan ataupun pikiran Bapak dan Ibu? Barangkali ketika ada di antara Bapak Ibu yang merasa terancam jiwanya, ada orang yang menjatuhkan nama baik kita, atau keadaan-keadaan lainnya yang membuat kehidupan kita merasa tidak nyaman.
Bahkan terlebih ketika saat ini Indonesia juga sedang bersedih hati dengan banyak masalah yang dihadapi. Bahkan secara khusus pandemi COVID-19 yang bukan hanya menjadi persoalan satu bangsa, tetapi dunia. Dan ada banyak masalah-masalah besar yang terjadi dan membawa dampak yang luar biasa juga di dalam kehidupan pribadi, keluarga pun di tengah-tengah persekutuan. Di antaranya adalah kesehatan, ekonomi, pemutusan hubungan kerja, tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, pendidikan online, disharmoni hubungan dengan sesama, dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana sikap kita, saya dan Bapak Ibu sebagai orang beriman, di dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman, keadaan yang genting, dan berbagai-bagai persoalan hidup lainnya. Mari bersama kita melihat akan apa yang firman Tuhan katakan bagi kita di pagi hari ini melalui pemazmur Daud. Dalam perikop bacaan kita menceritakan tentang refleksi iman pribadi Daud yang pada saat itu dia dalam keadaan yang tidak nyaman, terancam hidupnya karena dikejar oleh musuh. Dan pada saat yang demikian, Daud memerlukan pertolongan Tuhan karena dia menyadari akan kehidupannya sebagai manusia. Pada ayatnya yang ke-6 dikatakan, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Satu gambaran kehidupan seorang pribadi yang sangat membutuhkan Allah sebagai penolongnya. Kalau kita perhatikan siapakah Daud, dia punya kekuatan dan dia juga punya kehebatan, baik sebelum maupun sesudah dia menjadi raja. Tetapi di dalam kehidupan beriman, dia menyadari bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam pertolongan yang dia harapkan, karena terdesak dalam hidupnya, nyawanya terancam, dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Dapat Bapak Ibu saksikan pada ayat yang kedua hingga yang keempat. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Daud berdoa supaya musuh-musuhnya mendapat malu dan tersipu-sipu. Mereka yang ingin mencabut nyawanya mundur dan kena noda. Mereka yang mengingini supaya Daud celaka. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Dan bukan hanya sekali Daud berseru supaya Allah bersegera dapat menolong dia. Tetapi pada ayatnya yang ke-6 juga kita temui di sana Daud juga berseru, "Ya Allah, segeralah datang." Dan Daud mengharapkan pertolongan Tuhan, janganlah lambat datang. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-5 hingga yang ke-6, di sana Daud juga berdoa terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan pertolongan Tuhan. Biarlah bergirang dan bersukacita orang-orang yang selalu mencari pertolongan Tuhan. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan yang datangnya daripada Tuhan
selalu mengatakan bahwa Tuhan itu besar. Dan Daud mengakui bahwa hanyalah Tuhan yang menolong dan meluputkan dia dari persoalan hidup yang dialaminya. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita dengan tegas untuk senantiasa datang kepada Tuhan, bukan hanya dalam peristiwa hidup yang menyenangkan, tetapi juga di dalam setiap kesulitan hidup maupun pergumulan-pergumulan iman. Berdoalah, minta pertolongan kepada Tuhan, dan bukan menonjolkan kemampuan ego diri kita dengan mencurahkan isi hati terhadap ketidaknyamanan yang kita alami melalui ruang online. Tidak masalah ketika kita melakukan akan hal itu, karena tidak sedikit orang yang juga akan berempati kepada kita, menopang kita di dalam doa, ataupun memberikan kata-kata penguatan, penghiburan, dan lain sebagainya, supaya kita bisa keluar dari persoalan yang ada. Tetapi tidak sedikit orang juga yang melakukan sebaliknya, bahkan senang dengan keadaan di mana kita ada dalam keadaan yang tidak nyaman. Justru masalah yang kita hadapi akan semakin keruh. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pemazmur Daud di dalam segala kesadaran dirinya, dia mengaku bahwa dia sengsara dan miskin. Dalam kehidupan berimannya, dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikianlah hendaknya saya dan Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kita adalah orang berdosa, tetapi melalui iman di dalam Yesus Kristus, maka kita dibenarkan dan diselamatkan. Sehingga tidak ada jalan lain ketika kita menemui persoalan, kesulitan hidup, bahkan tantangan-tantangan beriman dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita hanya datang kepada Tuhan, mencari pertolongan hanya kepada Dia. Dan ketika Tuhan mempercayakan kepada kita hari yang baru, disertai dengan segala kejayaan, maka patutlah kita bersyukur. Dan jangan lupa untuk senantiasa membawa korban syukur atau persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk apapun, termasuk diri-diri kita, untuk dapat melayani Tuhan di dalam ketulusan, kejujuran, dan sukacita. Dan kiranya kita bisa meminta hikmat Tuhan, agar persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan, tanpa melibatkan cara-cara dunia. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang berserah dan menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan, baik suka terlebih dalam pergumulan-pergumulan iman, tentunya dalam hidupnya akan menemui ketenangan, kedamaian, kegirangan, bersukacita, memuliakan Tuhan, dan semua kebaikan hidup yang dapat dia lakukan untuk Tuhan maupun kepada sesama. Hidupnya akan senantiasa fokus kepada Tuhan dan juga setiap kerjalayan yang Tuhan percayakan kepadanya, sehingga dirinya akan dapat menjadi teladan iman dalam kehidupan anak-anak pun keturunan yang menjadi pemberian dan anugerah Allah. Dan oleh karenanya, melalui firman Tuhan ini kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang maha besar yang sanggup mengatasi setiap persoalan yang kita alami. Sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 121 ayat kedua menyatakan bahwa penolongnya hanyalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yohanes pasal 3 ayat 30 mengatakan, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil.
Kiranya di sepanjang hari ini, esok dan selanjutnya, teruslah kita bertekun untuk senantiasa ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, berdoa dan berpengharapan hanya kepada Dia. Inilah firman Tuhan bagi kita, dan kiranya kita dimampukan lewat pertolongan kuasa Roh Kudus untuk melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, menghadirkan kami di hari yang baru. Dalam kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus kami dipersekutukan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sempurnakanlah firman yang telah tersampaikan Tuhan, meteraikan dalam loh hati kami, dan biarlah kehidupan beriman kami semakin diteguhkan. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa memulai setiap kerja layan kami, pekerjaan yang Kristus percayakan kepada kami dengan baik. Demikian juga dengan semua persoalan-persoalan yang kami alami Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau berkenan memberkati, menolong, dan melawat kehidupan umat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, duka cita. Demikian juga mereka yang terpapar virus corona, baik yang dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati akan setiap upaya-upaya yang mereka lakukan. Demikian juga perawatan medis ataupun pendampingan keluarga, sehingga di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu semuanya mendatangkan kebaikan, kekuatan yang baru, pemulihan, dan mereka boleh melewati kesulitan hidup, pergumulan iman ini ya Tuhan. Di dalam kemurahan Tuhan mereka boleh bangkit untuk boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan melalui kehidupan sesama di mana mereka berada. Kami mendoakan untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB, diberkati mereka dalam segala pelayanan mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka, menguatkan iman percaya mereka Tuhan. Demikian juga Departemen Polkes GPIB melalui program Morning Call dan Night Call. Tuhan sudah memakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk mengemas program ini dengan baik, sehingga pemberitaan firman Tuhan terus dapat diberitakan dan kiranya dapat diterima menjadi satu kebaikan untuk kehidupan umat Tuhan, dan kehidupan kami semua diberkati. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau memulangkan berkat dan sukacita dalam kehidupan tim Polkes GPIB, sehingga mereka boleh dapat melanjutkan pekerjaan ini dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan untuk musyawarah pelayanan GPIB, jemaat-jemaat yang ada di kota maupun pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami boleh melanjutkan penata layanan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik, dalam ketulusan, di dalam kejujuran, di dalam sukacita, bahkan di dalam kami beradaptasi untuk memasuki ibadah di dalam tatanan yang baru, supaya kami juga boleh mendukung upaya-upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berikan kepada kami hikmat untuk kami boleh melakukannya dalam kesadaran diri yang penuh. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau memberkati pemerintah, bangsa, negara kami, TNI Polri, para penegak hukum, dan semua perangkat pemerintah yang Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Berikan perlindungan kepada mereka Tuhan, kemampuan, dan jauhkanlah mereka dari semua hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, inilah semua doa pengharapan syukur yang boleh kami bawa dalam tangan pengasihan Allah. Berkenanlah Allah atasnya.
Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat memulai segala aktivitas di hari ini, Bapak dan Ibu. Jangan lupa menerapkan 3M. Gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.